Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang kesekian kalinya di dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Setelah kenikmatan yang terbesar di dalam kehidupan kita, yaitu kita berada di barisan kaum muslimin dan diberikan keimanan, maka tentu masih banyak sekali nikmat yang patut kita syukuri. Salah satu nikmat yang harus kita syukuri pada hari ini adalah karena kita sampai hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempatan tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kita waktu untuk supaya kita menambah amalan-amalan solih. Dengan kesempatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kita waktu untuk bertaubat terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Tentu kesempatan dan waktu ini tidak diberikan kepada orang-orang yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dapat lagi menambahkan amal solih. Mereka tidak dapat lagi bertaubat terhadap dosa-dosa yang dilakukan, kecuali yang memang telah diupayakan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, mumpung hayat masih dikandung badan, mumpung masih hidup, mumpung masih diberikan kesempatan, mari kita manfaatkan waktu yang diberikan, lalu bersiap siaga, standby dalam kesolihan, kebaikan. Orang tidak mengenal kita kecuali kita adalah orang baik dan orang solih. Sehingga ketika nanti akhirnya Allah sudah waktunya memanggil kita, kita dalam keadaan siap, dan mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan rizki husnul khotimah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, tentu kita mengharapkan hadiah tertinggi, yaitu surga. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, wa idza sa'alta fas'al. Apabila kalian meminta, memohon kepada Allah, maka mintalah al-jannah al-firdaus, yaitu surga. Maka tentu sebagai orang Islam, cita-cita tertinggi kita adalah masuk surga. Tetapi surga tentu tidak didapatkan dengan begitu saja. Perlu daya, perlu upaya agar Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengizinkan kita masuk surganya. Maka dalam kalender Masehi yang menurut ukuran kita dan kita menggunakannya, memanfaatkannya untuk mengukur waktu yang beredar di kalangan kita, ini adalah sebuah akhir yang bolehlah kita memanfaatkannya untuk muhasabah. Apabila cita-cita tertinggi kita adalah masuk surga, maka hari ini atau saat ini kita harus memeriksa kembali bagaimana peta kehidupan kita. Kita harus melihat lagi bagaimana amalan-amalan kita.
Apakah amalan-amalan kita sudah sesuai dengan amalan-amalan yang diperbuat oleh ahli surga? Apakah perjalanan kita, apakah jalan-jalan kita sudah sama dengan jalan yang ditempuh oleh para ahli surga? Barangkali ternyata amalan yang hari ini kita lakukan, jalan yang hari ini kita tempuh justru berlawanan dengan amalan dan jalan ahli surga. Oleh karenanya kita harus berhenti sejenak dan memeriksa kembali bagaimana perjalanan kita di dunia ini. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan, mari kita bermujahadah untuk mendengar khutbah Jumat ini. Hadirin tidak diizinkan untuk menggunakan handphone. Hadirin tidak diizinkan untuk berbicara. Dan mari kita bermujahadah untuk tidak tidur, karena ibadah Jumat ini tugasnya adalah mendengarkan khotib. Mudah-mudahan ketika kita bermujahadah, kita bersungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah Jumat kita hari ini. Dan insya Allah sesuai janji dari Rasulullah, kalau kita serius dalam Jumatan ini, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffaratun ma bainahunna in ijtanabatil kaba'ir. Salat 5 waktu, ibadah Jumat ke ibadah Jumat yang lainnya, begitu pula Ramadan ke Ramadan, itu bisa jadi mukaffaratudz dzunub, bisa menjadi penghapus dosa selama mereka tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan emas. Ibadah di hari Jumat di siang hari ini kita manfaatkan. Mudah-mudahan keluar dari masjid ini kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kembali kepada tema kita, bahwasanya kita harus memastikan kembali bagaimana cita-cita itu apakah akan terrealisasi atau justru sebaliknya. Pertanyaan ketika kita memastikan amalan, yang pertama, yang kedua pastikan jalannya, yang ketiga kita pun pasti akan sangat butuh bantuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minu mir'atun li akhihi. Seorang yang beriman itu adalah cermin bagi yang lainnya. Ketika dalam perjalanan lalu kita tersesat, biasanya kita sangat membutuhkan masukan atau bantuan, atau bahkan kita menggunakan teknologi untuk supaya kita sampai kepada tujuan yang tepat. Dalam kehidupan pun sama. Mungkin suatu saat kita tersesat, maka kita pun sesungguhnya membutuhkan bantuan nasihat, membutuhkan tausiah, membutuhkan masukan-masukan agar jalan kita tidak keliru. Maka benarlah seperti yang tadi dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang beriman itu adalah cermin bagi saudaranya. Dan kita tahu di dalam bahasa Indonesia ada peribahasa, cermin tidak pernah berdusta. Bahwa kita bercermin, maka citra kita, tampilan kita adalah sama dengan yang ada di dalam cermin. Maksudnya adalah orang yang beriman akan memberikan feedback, gambaran utuh tentang kita adalah gambaran yang jujur, bukan mengada-ngada. Oleh karena apabila hadir nasihat dari orang-orang yang beriman, justru kita harus berbahagia karena ada yang masih peduli kepada kita, masih ada yang peduli terhadap perbuatan-perbuatan kita. Orang beriman tidak mau kita tersesat. Orang beriman tidak mau kita lenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melanjutkan di dalam peribahasa Indonesia, buruk rupa cermin dibelah. Ternyata kita yang buruk rupa, buruk akhlak, buruk perbuatan, perangai, tingkah laku.
Tetapi ketika bercermin, dia malah menyalahkan cerminnya, lalu dia belah cermin tersebut. Jangan sampai ketika datang nasihat dari orang-orang beriman tentang bagaimana kita berperilaku, berperangai, lalu kita tiba-tiba karena tidak setuju dengan nasihatnya, kita memusuhi dia. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho serta pertolongan Allah. Oleh karena itu, setidaknya 3 hal ini harus kita pastikan lagi. Dan selanjutnya, mari kita cari amalan-amalan. Apa saja sesungguhnya amalan-amalan yang bisa mengakselerasi, amalan-amalan yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, sehingga nanti akhirnya ketika kita di padang hisab, di depan persidangan Allah Subhanahu wa taala, kita layak memang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan khotib menyampaikan satu hadis yang sederhana dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena hadisnya berakhir dengan kalimat tadkhulunal jannata bissalam, maka ini bisa jadi kita pertimbangkan sebagai amalan-amalan yang bisa kita dawamkan atau kita lakukan dalam rangka menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wa atimut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulunal jannata bissalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah, sambungkanlah silaturahim, berikanlah makanan, dan sholatlah kalian pada tengah malam ketika manusia sedang tertidur lelap. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Maka setelah kita berusaha menjadi muslim yang baik, sholat tidak pernah bolong lagi, mengerjakan rukun Islam sekuat tenaga, sampai haji ketika kita mampu, maka ada tambahan-tambahan amal yang bisa menguatkan fondasi kita dalam rangka menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat khotib akan menjelaskan. Yang pertama adalah menyebarkan salam. Tentu menyebarkan salam ini bisa bermakna 2. Menyebarkan kalimat salam, artinya kita menyebarkan doa keselamatan. Sesungguhnya ketika kita mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita, sesungguhnya kita sedang memberikan doa kepada mereka. Semoga selamat, semoga diberikan kasih sayang, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita pun menjawab atau mereka pun menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitupun engkau, mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan dikasih sayang, diberikan kasih sayang, mudah-mudahan diberkahi. Betapa indah ketika tadi khotib memberikan salam lalu mendapatkan salam yang sama dengan banyaknya. Misal dari 100, 200 orang dalam satu hari, hanya dalam 1 menit. Bagaimana jika kita bertukar salam dengan banyak orang dalam 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 bulan, 1 bulan, dan seterusnya. Artinya kita mendapatkan doa keselamatan, doa rahmat, doa berkah yang banyak. Jangan sepelekan salam dan jangan permainkan salam. Suatu saat mungkin kita pernah ditolong atau diberikan refleks yang bagus ketika berkendara, sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Barangkali suatu saat kita saling bertukar salam, lalu ada yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya, sehingga Allah menolong kita suatu saat nanti. Yang kedua adalah makna menyebarkan salam adalah menyebarkan keselamatan. Al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sejati itu adalah yang menyelamatkan saudaranya dari lidah dan dari tangannya. Lidah dari ucapannya, tangan dari perbuatannya. Dengan kata lain, mohon kita pastikan bahwa orang di sekeliling kita itu selamat dari lidah kita. Jangan sampai ada yang tersinggung dengan ucapan kita. Jangan sampai ada yang dibicarakan kesalahannya oleh kita. Jangan sampai ada orang yang mendapatkan kehinaan karena caci maki lidah kita. Pastikan itu semua. Karena salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu adalah karena dia pandai menjaga lidahnya. Terlalu banyak ayat dan hadis yang menyatakan kita itu harus betul-betul menjaga lisan. Tapi cukuplah salah satu hadis Rasulullah yang tadi, keselamatan kita tergantung daripada bagaimana bisanya kita menjaga lidah kita.
Atau pastikan bahwa orang lain itu selamat dari tangan kita. Tangan artinya perbuatan dan bisa juga diartikan kekuasaan. Pastikan tangan ini, kekuasaan ini justru mengayomi orang lain, memberikan payung kesejukan bagi orang lain, bukan malah menzalimi. Atau bahkan yang hari ini misalnya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan, lalu mereka menzalimi, mudah-mudahan mereka sadar akan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fasquk alaihi. Ya Allah, siapa saja nanti yang memegang urusan orang-orang yang beriman, lalu mereka memberatkan orang-orang beriman, maka beratkanlah nanti di hari kiamat untuk orang-orang mereka, untuk mereka. Hadirin, maka pastikan kita menjadi pelopor yang menyebarkan keselamatan. Yang kedua, amalan-amalan ahli surga adalah wasilul arham, menyambungkan silaturahim. Tentu menyambungkan silaturahim ini adalah mudah dikatakan, tetapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak boleh dipandang remeh. Mengapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga seorang pemutus, yakni qati'ar rahimin, yaitu memutuskan silaturahim. Tidak diizinkan kita untuk lama-lama dalam bertengkar, menjauh dari saudara kita. Bahkan kalau kita mau nurut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yahjuru akhahu fawqa salasi layal. Tidak halal alias haram bagi orang Islam itu an yahjuro, menjauh dari saudaranya karena kesal, bertengkar dengan saudaranya di atas 3 malam. Secara detail hadis tersebut melanjutkan, ya taqiyani faya'ridu hadza wa ya'ridu hada. Suatu saat orang yang sedang bertengkar ini bertemu di jalan, yang satu memalingkan wajahnya, yang satu memalingkan wajahnya. Padahal kata Rasulullah, wa khairuhu ma yabda'u bis salam. Yang terbaik dari keduanya yang sedang berselisih itu adalah yang pertama-tama mengalah, lalu mengajak damai. Yang pertama memberikan salam. Mari kita menjadi pemersatu, bukan menjadi penyebab perpecahan. Ketika itu terjadi, mafhum mukhalafah la yadkhulul jannah qati'un, tidak masuk surga pemutus, maka pasti masuk surga sang penyambung silaturahim. Yang ketiga, amalan ahli surga itu adalah wa'atimut ta'am, berikanlah makanan. Tadi khatib mendengar informasi banyak sedekah yang diberikan melalui masjid ini. Bergembiralah kita difasilitasi, bergembiralah kita dipaksa dalam tanda kutip untuk memberikan makanan yang kita punya, karena itu adalah amalan ahli surga. Suatu saat Rasulullah ketika Mi'raj pernah diperlihatkan visual gambaran satu rumah yang indah. Lalu ditanyakan kepada Jibril alaihi salam, rumah siapakah itu? Rumahnya terbuat dari kaca yang luar biasa indah, megah, mengenakan mata bagi setiap yang melihatnya. Jibril berkata, itu adalah bagi orang-orang yang rajin memberikan makan kepada saudaranya. Dan terlepas dari itu semua, kalau sudah dipastikan ada rumahnya, maka pemberi makan insya Allah masuk surga. Terakhir, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kalian pada tengah malam ketika manusia yang lain sedang tertidur lelah. Mari kita berusaha bermunajat di sepertiga malam terakhir, qiyamul lail, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang berat, tetapi begitulah harga yang harus dibayar apabila kita memang ingin mendapatkan menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tertidur lelah, kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan yang luar biasa yang tentu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Mereka adalah orang-orang kuat yang bisa menggapai insya Allah nantinya surga Allah. Dan akhir dari kalimatnya adalah tadkhulunal jannata bisalam. Kalian semua akan masuk surga Allah dengan selamat. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Izinkan khatib menyempurnakan khutbah ini dengan mengkorelasikan antara ayat yang tadi dibaca di awal khutbah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali akan dibalas dengan ihsan lagi. Ihsan itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita memilih berada di barisan orang-orang baik. Oleh karena itu mari kita memilih berpihak kepada orang-orang baik, dan kita adalah orang-orang baik itu. Mudah-mudahan ketika kita menjadi orang baik, standarnya standar Allah, standarnya standar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul dengan orang-orang soleh, memihak kepada para ulama, nanti mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama mereka semua, as-salihin wasyuhada as-sadiqin insyaallah. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Yang salah dari kekeliruan pribadi, tapi yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal mumtarin. Janganlah ragu untuk mengamalkan. Mari kita tutup dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiya hajat. Wahai yang mengabulkan doa, kabulkan doa kami pada siang hari ini. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.